Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatun Hasanah Fauziah dengan NIM 230204110099. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit motivasi bagaimana cara agar kita semangat untuk menghafalkan Al-Quran dan bagaimana strategi untuk menghafalkan Al-Quran. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran tahsin tahfidz. Nah, teman-teman, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapa yang akan menolong kita di hari kiamat kelak? Ketika teman, sahabat, orang tua, jabatan, harta itu tidak bisa menolong kita di hari kiamat. Nah, salah satu yang bisa menolong kita di hari kiamat itu adalah Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci yang dibaca oleh umat Islam, tetapi Al-Quran merupakan kitab suci yang harus difahami dan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, menghafal Al-Quran adalah salah satu amalan yang sangat mulia. Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17 yang artinya, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut? Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah memberikan kemudahan dalam Al-Quran. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menghafalkan Al-Quran, maka Allah akan memudahkan. Begitu banyak keutamaan-keutamaan apabila kita mau belajar Al-Quran, apalagi kalau kita mau menghafalkan Al-Quran. Nah, keutamaan yang pertama yaitu menjadi manusia terbaik di sisi Allah SWT. Seperti dalam sabda Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan bahwa sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu sudah tentu memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah SWT. Yang kedua, ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Seperti dalam hadis Nabi SAW, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadhi'u bihi akharin. Yang artinya, sungguh Allah telah meninggikan derajat sebagian orang dengan Al-Quran dan merendahkan derajat orang lain dengan Al-Quran. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang menghafalkan Al-Quran akan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Yang ketiga, yakni orang yang menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Jadi, apabila kita menghafalkan Al-Quran, Rasulullah akan memberikan syafaatnya di hari kiamat. Seperti dalam hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai syafaat dan teman di hari kiamat. Hadis tersebut menunjukkan betapa pentingnya membaca dan menghafalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, barang siapa yang membaca dan menghafal Al-Quran, maka ia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Adapun strategi untuk menghafalkan Al-Quran itu sendiri, pengalaman saya itu, apabila kita menghafalkan Al-Quran harus menjaga niat, dan niat itu harus sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh kita menghafalkan Al-Quran tapi tidak berniat untuk bersungguh-sungguh, maka itu akan sia-sia. Karena apabila kita tidak bersungguh-sungguh, kita akan berleha-leha, bermalas-malasan, dan menunda-nunda untuk menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yakni jangan menunggu waktu kosong.
Seharusnya kita itu harus menyisihkan waktu, walaupun hanya 10 atau 15 menit dalam sehari. Jadi, apabila kita ada waktu kosong, misalnya lagi menunggu dosen, sedang dalam perjalanan, alangkah baiknya kita sambil murojaah Al-Quran yang pernah kita hafal. Kemudian, metode selanjutnya yakni menggunakan metode tikror. Yakni tikror itu mempunyai arti mengulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal. Jadi misalnya pagi kita sudah ziyadah kepada ustazah. Nah, setelah ziyadah tersebut kita tidak boleh melupakannya dan harus memurojaahnya pada malam hari. Jadi tidak boleh kita terus-terusan menambahkan ayat Al-Quran sementara ayat Al-Quran yang sudah dihafalkan dilupakan. Salah satu manfaat ketika kita memurojaah itu bisa memperlancar hafalan kita. Jadi hafalan-hafalan yang sudah dihafalkan itu akan teringat di otak kita. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan mungkin untuk teman-teman yang mendengarkan video ini. Terakhir, hada minni, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.